Pendopo kembang kopi ini lebih ke pengalaman hidup di desa. Jadi ini adalah satu edukasi yang kebanyakan orang kota nggak bisa nikmatin di kota. Malah mungkin nggak kepikiran menikmati hal begitu. Ini acara Metri Banyu 2 ini memang beliau adalah sebetulnya sinden. Cuman dia datang ke situ bukan untuk nyanyi, tapi dia untuk mensupport kegiatan Metri Banyu. Jadi Metri Banyu itu cara orang di Desa Sumbersuko itu untuk berterima kasih atas kelimpahan rezeki airnya. Ini konsepnya namanya Karangkitri, Mbak. Karangkitri. Karangkitri itu menggunakan lahan di pekarangan rumah untuk ditanami sesuatu yang bisa dimakan. Itu kan selalu dia punya jendela banyak tuh. Nah, terus habis gitu itu ada pintunya itu pendek. Ini kan rumah orang Jawa nih. Jadi maksudnya orang Jawa itu sifatnya terbuka, suka banget menerima tamu. Gitu. Nah, tamu siapa yang mereka sukai? Tamu yang punya unggah-ungguh atau sopan santun. Jadi kalau kita mau masuk rumahnya orang Jawa, itu pasti harus nunduk. Halo, selamat datang kembali di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakep sana, cakep sini. Selamat datang kembali Tribuners, bersama saya Akira Tandika yang hari ini akan mengajak Tribuners semua untuk ngobrolin nih. Kalau di sini udah ada Mbak Yoni dan juga Mas Manu, ini artinya Akira akan mengajak Tribuners untuk membahas soal traveling. Nah, lokasi-lokasi traveling yang mungkin teman-teman belum pernah dengar atau teman-teman belum pernah kunjungi. Nah, ini akan kami bahas bertiga. Nah, mungkin Akira juga akan memperkenalkan sekali lagi sama teman-teman Tribuners. Mungkin teman-teman juga udah sempat nonton podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network yang lain yang dihadiri oleh Mbak Yoni juga, tapi Akira akan memperkenalkan Mbak Yoni lagi. Jadi di sini sudah ada Mbak Yoni Astuti selaku DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia Surabaya. Selamat datang Mbak Yoni. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi. Jadi teman-teman jangan bosan ya. Nanti kita akan bahas traveling ini pasti sama ahlinya, sama Mbak Yoni. Terima kasih. Nah, tapi Mbak Yoni juga nggak sendirian hari ini karena sudah ada temannya yang tadi sebelum kita take itu memperkenalkan diri sebagai Raj Manu. Bener gitu ya? Raj Manu, bukan Lord Manu. Bukan Lord tapi Raj temannya Manu. Mbak Yoni yang paling kecil. Paling kecil di dunia. Oke, tapi panggilannya Manu, Mas Manu. Nah, Mas Manu ini sama juga dari DPC HPI, tapi Mas Manu ini dari yang bagian Sidoarjo ya? Iya. Oke, baik. Nah, ngomongin soal traveling, kayaknya ini tadi Akira udah dikasih satu tema besar gitu. Jadi nanti hari ini kita akan membahas soal lokasi yang kayaknya ini baru pertama kali Akira dengar, yaitu Pendopo Kembang Kopi. Ini tadi Akira juga sempat browsing dulu sebelum kesini. Itu Pendopo Kembang Kopi ini lokasinya ada di Malang. Akira sebagai orang, Akira sebagai orang yang sering liburan ke Malang, tapi memang ke tempat-tempat yang mainstream. Ini justru baru pertama kali dengar soal Pendopo Kembang Kopi ini. Mungkin artinya anti mainstream dong. Iya, Pendopo Kembang Kopinya anti mainstream, liburannya Akira yang mainstream. Berarti Tribuners harus kita informasi tentang, benar banget ya, tentang Pendopo Kembang Kopi ini, supaya teman-teman kalau misal ke Malang tuh jujukannya nggak itu itu aja, supaya lebih bervariasi lagi. Betul. Nah, mungkin siapa dulu nih, Mbak Yoni atau Mas Manu yang pengen menjelaskan soal apa sih Pendopo Kembang Kopi untuk itu? detailnya Raj Manu yang akan menjelaskan. Oh ya, udah tertulis ya di karena saya kesana baru sekali. Oh, tapi udah pernah ya Mbak?
Udah Oh, baru iya. sekali di sana 2 malam. Padahal dengan beliaunya juga, tapi melupakan, coba bayangkan. Dan kesannya amat amat sangat, dan nanti akan saya tambahkan kesan-kesan saya setelah Rachmanu memberikan detail informasinya. tentang Pendopo Kembang Kopi. Iya. Silakan Mas Manu. Oke. Iya, jadi sebetulnya Pendopo Kembang Kopi ini nama tempat kami ya. Hmm? Di situ tuh sebetulnya yang terkenal ada warung kembang kopi gitu ya. Oke. Jadi lokasinya sendiri sebetulnya ada di kaki Gunung Kawi. Jadi deket banget sama Gunung Kawi. Oh, wah. Pernah ke Gunung Kawi? Enggak pernah. Mbak Akira pura-pura Akira nggak tuh pernah. Nggak kalau pernah ke kesana. Malang tujuannya cuman ke Malang kota, Mas. Jadi abis turun dari stasiun cari makan ya udah. Pulang Langsung lagi, langsung balik. Iya. Atau kalau nggak gitu ke Batu, udah ke alun-alun atau ke area-area taman bermain di sana, Oh. udah gitu doang. Nggak pernah sampai belusukan. Iya, Oh. jadi kalau kami ini ada di kaki Gunung Kawi. Hmm. Terus itu kalau desanya namanya Desa Sumber Suko. Dusunnya Oke. Dusun Ngemplak. Itu kecamatannya masuk Kecamatan Wagir. Jadi bukan Malang Kota tapi Kabupaten Kota. Kabupaten Kota. Kabupaten Malang, Mbak Oh, Yuni. Kabupaten Malang. Iya, Kabupaten Malang. Grogi nih Mas Manu nih. Enggak, soalnya itu satu paket. Biasanya kalau ngomong kabupaten kota. Ah ya benar. Nah, itu kalau dari alun-alun kurang lebih sekitar 15 kilo. Alun-alun Malang ya? Alun-alun Malang Alun-alun itu Malang, sekitar oke. 15 kilo. Kalau perjalanan naik kendaraan mobil ya paling sekitar 20 menitan lah 20 menit, 30 menit. dari situ. Nah, di Pendopo Kembang Kopi ini sebetulnya ini kita di kawasan Dusun Ngemplak ini sebuah tempat di mana itu tempat pelatihan sebetulnya. Tempat pelatihan atau tempat apa ya istilahnya Mbak Yoni? Melatih diri untuk peningkatan SDM. Gitu. Oke, biasa untuk ini nggak sih Mas kayak tempat-tempat outbound? Bukan juga. bukan. Oke, Bukan salah outbound. Jadi pikiran aku berarti. Nah, jadi cuma- pelatihan untuk peningkatan SDM. peningkatan sebetulnya. SDM Jadi di kita bidang fokus- pangan ya Mas ya, Fokusnya sebetulnya ke pengembangan masyarakat. masyarakat. Oke. Iya. Nah, itu yayasannya sebetulnya Yayasan Dial namanya, Dorong Inovasi Alam Lestari. Gitu. Nah, kami ada di sana sebetulnya itu menemani teman-teman yang ada di Desa Sumber Suko di Dusun Ngemplak. Jadi awalnya kita ke sana itu ya nggak pernah sih bicara tentang pariwisata. Tapi ujung-ujungnya ternyata setelah teman-teman ini melakukan pengembangan sendiri terhadap kemampuan SDM mereka sendiri, akhirnya pariwisata itu tiba-tiba muncul. Jadi contohnya misalkan gini, kemarin itu awal tahun 2018, kita tuh ada program yang namanya Rumah Sehat. Nah, dari Rumah Sehat itu masyarakat di sana berupaya supaya rumahnya itu lebih bersih, lebih indah, lebih nyaman. Karena dulu Mbak Yoni, kalau pernah kita tahu biasanya orang di desa tuh yang namanya kandang sapi. Kandang sapi. Kandang sapi. Di sebelahnya kamar tidur utama. Tahu kenapa begitu, Mbak? Tahu kenapa? Supaya kalau ada kresek-kresek denger. Iya. Oh bener. Supaya sapiku sapinya aman. aman. Gitu. Supaya si sapinya aman. Jadi kayak ada gerakan dikit, sapiku kemana nih? Iya. Tapi itu yang membuat juga sapi di sana tidak mudah berkembang biak. Karena begitu bergerak sedikit, yang punya rumah Nah itu. Ya juga ya. Jadi bayangkan bau yang di rumah itu seperti apa? Ada aroma. bukan di rumah, Mbak, di kamar. Di kamar, iya. Kamar dan kamar orang tamu kan nyambung. Jadi kalau Baunya kan gimana itu gitu. menandakan orang desa itu sebetulnya nggak pernah kesepian. Karena selalu ditemenin sama sapi. Benar. Gitu. Nah, Nah, dengan program Rumah Sehat itu,
akhirnya mereka tuh mulai berpikir bahwa gak sehat juga ya kalau misalkan si sapi terlalu dekat dengan kita, apalagi waktu tidur kan gitu hampir setiap hari. Karena waktu yang paling banyak di rumah ya pasti di kamar kan gitu. Nah, berkembangnya itu akhirnya mereka mulai bikin kandang sapi agak ke belakang sedikit, kamar mandi mulai bersih terus dan sebagainya. Kemudian sirkulasi udara, terus ada pencahayaan itu bisa masuk. Akhirnya rumah tuh cukup nyaman gitu. Nah, setelah udah nyaman, mereka merasa hidup itu sehat, tiba-tiba bonusnya adalah rumah itu layak jadi homestay. Oke, baik. Gitu. Jadi mereka nggak pernah berpikir untuk bikin homestay, tapi tiba-tiba mereka itu paham bahwa rumah mereka itu layak untuk jadi homestay. Nah, pendopo kembang kopi ketika itu mulai dikunjungi oleh teman-teman yang ingin belajar. Nama materinya sebetulnya SLA, Mbak Yoni. Sustainable Livelihood Approach. Jadi pendekatan penghidupan lestari kalau bahasa Indonesianya. Jadi ini adalah sebuah pengetahuan dan keterampilan bagaimana kita merencanakan sesuatu sebetulnya. Materinya itu SLA. Nah, dari sana akhirnya yang melakukan pelatihan itu, peserta pelatihan nginepnya di rumah-rumah warga. Itu. Nah, dari situlah akhirnya mulai kecetus nih idenya. Teman-teman di dusun mulai misalkan ngajakin jalan-jalan ke kebun, ngambil kelapa, terus panen buah. Jadi ya cuma di sana emang wisatawan disuruh ngambil-ngambil sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Jabutnya itu Mbak. Jabut biasanya ini jabut. Ini nggak ada loh di bahasa daerah lain. Jabutnya jabut singkong ya? Jabut singkong. Iya Mbak, jabut singkong nek jabut ulune tonggo ya ini ta. Pernah jabut singkong mboten? Belum pernah. Kayaknya susah soalnya. Tanyanya itu pernah tahu nggak singkong dijabut? Jangan-jangan dipikir singkong tuh mau dipetik gitu. Tahu Mas kalau itu tahu karena ya. kan dia kulitnya ada pasirnya tuh kan. Tanah. Salah. Pasir itu perasaan nggak sih? Situ deh. Tanah maksud aku tanah. Berarti kan dia dari dari daun, dari dalam kan, dari dalam tanah. Karena kan juga singkong kan umbi-umbian. Iya. Pinter. Dalam beberapa detik ya, sekarang dia tambah pinter. Sebenarnya Akira peringkat 1 loh. Terus mau minum kelapa. Naik kelapa sendiri. Naik kelapa. Gimana nih naik kelapa? Naik pohon kelapa. Jadi kan gini ya, orang kadang-kadang mikir kan, aduh kelapa tuh mahal banget sih. Masa ini nggak boleh harganya, kita ngomong 10.000 gitu kan ditawar. Ketika dia melihat sendiri bagaimana cara dia ngambil kelapa, jadi manjat dulu terus di atas diambilin, itu tuh baru tahu, oh segitu ya ternyata sulitnya, resikonya, dan begitu jatuh debok, nah terus langsung dikupas terus diminum di tempat. Jadi hal-hal yang seperti, nah kegiatan-kegiatan itulah yang akhirnya berlangsung, jadilah atraksi wisata. Kita belum berani sih bilang bahwa di sana itu desa wisata, belum. Tapi kita mengarah pada eco village, Mbak. Eco village. Desa Eko. Bukannya desanya Pak Eko, bukan. Mungkin ini kali ya Mas, yang ditawarkan oleh pendopo kampung kopi. Kembang. Pendopo ya Allah, astagfirullahaladzim. Pendopo kembang kopi ini lebih ke pengalaman hidup di desa. Jadi ini adalah satu edukasi yang kebanyakan orang kota nggak bisa nikmatin di kota. Malah mungkin nggak kepikiran menikmati hal begitu. Gitu. Jadi taunya beli gitu kan, kita biasanya gitu. Kadang-kadang tukang sayur aja kita nggak kenal namanya, taunya beli sayur apa gitu. Tapi awalnya aku pikir pendopo kembang kopi itu yang ditawarkan
adalah Kopi. wisata kopi karena namanya kembang Kembang kopi. kopi. Nah itu Ada gimana tuh Mas? sih. Kenapa kok namanya kembang kopi? Ada kopinya ada. Oke. Lalu kenapa kok kita ngambil nama kembang kopi? Karena begini, believe it or not, Oh, yes. percaya atau tidak. Iya. Jadi kalau kembang kopi itu warnanya putih kayak melati. kayak Oke. melati. Baunya juga mirip melati. Tapi kalau sendirian, melatinya tuh nggak bau. Kembang kopinya. Kembang kopinya nggak bau. Tetapi- Sendirian, mau dideketin hidung atau mau dimasukin sekalian tetap nggak ada baunya. Swear. Ya Allah. Tetapi kalau bersama-sama baunya seperti apa Mas Manu? Ketika itu tumbuh di kebun, jumlahnya udah cukup banyak dan anginnya cukup, itu baru baunya keluar. Karena si kopi ini, nggak tahu ini memang bawaannya atau cerdasnya ya. Jadi karena ketika ada angin itu dia baru keluarkan aroma. Aromanya itu mengundang insek, serangga. Serangga datang, terjadilah pernikahan dini. Bukan cintanya yang serangga itu. Gitu. Jadi pernikahan kopi. Jadi kalau misalkan dia wangi terus, dia mungkin akan mengundang insek yang nggak perlu. Tapi ketika ada angin dan memang itu cukup, maka dia baru kita bisa cium tuh baunya. Wangi sekali ya kayak melati gitu, Mbak. Wangi sekali. Itu. Nah, di sana ada juga kembang kopinya. Tapi kopinya kopinya robusta ya. Karena ketinggiannya di sana sekitar 700-an sampai 800-an, Pak. Ya, jadi bukan untuk Arabica ya Mas ya. Arabica kurang tinggi. Arab kan sukanya tinggi-tinggi. Oke, mungkin lihat fotonya ya supaya Oke, boleh. Supaya Tribuners Tribuners nggak mengerti. menerka-nerka. Gimana sih? Pendopo Iya, kembang kopi boleh gimana sih? Gitu. dimulai. Nah, ini pasti ada acara. Ini ada acara apa nih? Iya, ini pas foto diambil, ini kebetulan aku sendiri yang ngambil, meskipun tidak niat pas ngambil lagi mangap begitu. Ini, Maaf ya Bu. Iya Bu, maaf Bu. Ini pas acara namanya apa tadi? Air, ada airnya tadi. Apa ya tadi? Berterima kasih kepada Metri air gitu ya kan? Metri banyu. Metri banyu. Air tuh banyu itu bahasa Jawanya air. Metri banyu. Banyu itu bahasa Indonesianya air. Iya, keliru ya. Iya, makanya saya tadi juga mikir ini siapa yang salah ya? Kadang-kadang suka menghipnotis ya. Salah jadi kayak bener. Oh, baik. Nah, ini acara Metri Banyu. Dua ini memang beliau adalah sebetulnya sinden. Cuman dia datang ke situ bukan untuk nyanyi, tapi dia untuk mensupport kegiatan Metri Banyu. Jadi Metri Banyu itu cara orang di Desa Sumbersuko itu untuk berterima kasih atas kelimpahan rezeki airnya. Jadi ada acara selamatan. Jadi di sana itu ya mereka cuma ngumpul di satu, ini ada punden, ada punden Mbak Yoni. Di punden itu sebetulnya petilasan juga. Bisa foto selanjutnya Mas? Ya. Nah ini pintu masuknya dari depan. Terus ke dalam. Nah ini selamatannya nih. Jadi mereka tuh ngumpulin makanan ini dibawa semua. Makanan itu mereka buat sendiri. Lalu dikumpulin ditaruh di satu aula begitu. Makan bareng ya Mas ya? Makannya sendiri-sendiri di rumah sebetulnya Mbak. Bingung kan? Iya. Aku juga dulu mikirnya begitu. Aku udah bawa sendok ke situ. Terus? Ternyata kecil Ternyata makannya nggak di situ, makannya di rumah. Oh gitu. Jadi tuker-tukeran aja. Iya, kan ini udah bentuknya sama semua nih. Jadi kan nggak ada tahu yang punya aku tadi yang mana. Oke. Jadi ngambilnya sembarang aja. Yang begitu mereka pulang, mereka ambil sendiri-sendiri, dibawa pulang. Satu kotak ini dia bisa untuk 5 orang? Ya 3 orang lah Mbak porsinya. Kalau buatku ya 2 orang lah.
atau seorang? Kalau aku satu loh. Loh. Oke, ya, terusin. Nah, itu nah ini. Jadi ini dia bawa sendiri, encek itu namanya. Yang tempatnya itu. Tempatnya. Ya itu encek. dari debok. Dari debok pisang. pisang. Terus bawahnya dikasih bambu. Oke. Nah ini mereka bawa sendiri, nanti dimakan bersama keluarga di rumah. Ini pagi hari mesti. Jadi sebelum melakukan aktivitas habis sholat subuh itu udah pada ngumpul untuk itu acara. Nah, terus Mas? Nah ini dia nih. Ini dia yang apa tuh? Nih Mbak Akira pasti. Wow, ternyata ada ini. Apa tuh? Nah, jadi itu ada patung. Sebetulnya ada patung kecil di situ. Nah itu sebetulnya dia adalah perwujudan, bukan Dewi Sri, tapi perwujudan dari apa tadi ceritanya? Ayo. Lupa apa Mbak? jadi Ya, lupa. Rajanya Singosari. Raja Singosari Ken Dedes. Istrinya istrinya Ken Arok. Iya. Tribuners bisa ngelihat nggak itu di sana ada patung Kecil. Bisa ya nanti ini aja di zoom aja biar kelihatan nanti. Iya. Jadi di sana itu sebetulnya mereka lebih kenal sama Ken Dedesnya daripada rajanya. Karena yang sering ke desa-desa ketika Ken itu Ken Dedes. Itu sebabnya betisnya Ken Dedes terlihat dan ada yang jatuh cinta itu ya. Ntar dulu nih Mbak, betisnya yang mana nih? Waduh ya ini Tribuners mohon disediakan buku catatan ya karena sebenarnya ini podcast traveling berkedok sejarah. Oke, kita lupakan betisnya. Kita sekarang ke sana aja. Ada api di sana. Ya, jadi mereka pakai itu apa namanya? Pakai menyan. Jadi ada anglo ada arang, arang dan dibakar sedikit menyan. Oke. Jadi memang ya seperti prosesi upacara-upacara adat orang Jawa sih sebetulnya. Ya. Ini simbolis kayak syukur untuk ini. Untuk berterima kasih atas kelimpahan air yang ada di desa tersebut. Dan seperti itu banyak ya Mas Manu ya di daerah sana. Jadi berupa apa aja? Patung kemudian berupa apa aja? Petilasannya. Punden yang banyak. Punden. Ada. Jadi di Sumber Suko tuh dulu, nah ini sedikit cerita ironik gitu ya. Jadi di Sumber Suko tuh dulu banyak banget sumber Mbak. Oke. Tapi sekarang kalau nggak salah tuh sekitar 25 mata air. Sekarang tinggal 5. Yang 20 kemana bisa? Kering. Mungkin terlalu banyak minum jamu itu. Iya. Oke, foto selanjutnya. Tapi yang jelas memang ternyata ya itulah kondisinya bahwa kita itu semakin terkepung sama ini ya, pemukiman, ya kan, aktivitas industri dan sebagainya. Akhirnya kalau air itu kan selalu berkaitan dengan areal serapannya dan areal keluarnya air. Jadi dua itu, serapannya tertutup, ya otomatis kering. Kalau sumber airnya kotor, ya otomatis airnya ikut kotor. Gitu. Nah ini nih banyak keris. Nah ini, kalau ini sebetulnya fokusnya jangan ke kerisnya, tapi ini pusaka. Pusaka tidak harus keris, karena di sana ada sendok. Oh iya ada sendok. Ya itulah Mbak, orang zaman dulu kan ada namanya empu sendok. Pasti deh dihubung-hubungkan. Ini mungkin kalau Tribuners bisa ngitung Akira ketawa karena Mas Manu ini udah berapa kali ya. Jadi di sini ada jamas pusaka ya, bukan jamas keris, pusaka. Jadi pusaka itu harus disucikan. Gitu. Nah, salah satunya adalah sendok. Dan sendok ini ternyata sendok kopi warung ya Mas Banu. Jadi ceritanya bahwa kalau pusaka itu bukan hanya untuk berperang Mbak. Kita tuh kadang-kadang salah tangkap bahwa senjata yang namanya keris itu dipikir selalu untuk perang. Enggak selalu untuk perang kok. Jadi yang kita bayangkan tentang pusaka itu
suatu benda yang dianggap sangat berarti dalam kehidupan sehingga dia perlu treatment khusus. Itu pusaka. Itulah sebabnya kita tuh semua punya pusaka masing-masing, disimpan baik-baik, jangan sampai ketahuan orang. Oke, nggak jadi aku bocorin di sini kalau gitu. Padahal dia sebetulnya menginginkan kita ngomong akan diambil sama dia. Dan sendok itu merupakan pusaka dari penjual yang ada di warung. Iya, karena itu sendok kan ceritanya biasa dipakai buat ngambil kopi. Jadi dia dianggap ini kan sendok sangat berarti untuk hidupnya karena dia jualan mencari nafkah tuh pakai sendok itu ngambil kopinya gitu sambil ngaduknya. Nah, ini kenapa harus ada seperti ini? Nah, ternyata di Kembang Kopi juga ada upacara-upacara seperti ini ya Mas Manu. Melakukan upacara seperti ini. Oh, berarti selain menawarkan untuk sensasi hidup di desa, edukasi dan lain sebagainya juga ada kayak acara-acara budaya yang mungkin seasonal gitu kali ya. Tapi yang harus diingat adalah pendopo Kembang Kopi tidak pernah mensimulasikan. Jadi artinya ini memang diadakan karena memang waktunya diadakan. Jadi bukan orang digawe-gawe. Jadi memang di tanggal-tanggal yang seharusnya dirayakan ya. Jadi ini waktu itu suro kan? Suro. Bisa selanjutnya fotonya mungkin. Nah ini dia. Ini dipakai seruk. Ya. Dimandikan dengan air jeruk. Nyuciinnya nggak pakai sabun ya. Jadi ini airnya juga air khusus diambil dari beberapa mata air. Kalau nggak salah ada 7 mata air yang diambil. Tapi di sekitaran situ juga? Enggak, ada juga yang jauh. Oke. Karena gini, mata air tuh nggak boleh jadi satu Mbak. Misalkan di Gunung Kawi di atas ada satu, terus di bawahnya ada satu. Itu asumsinya nyambung. Tetap satu sumber ya Mas. Jadi nggak boleh diambil juga. Jadi harus dari sumber yang dari gunung ke gunung ya. Iya, emang orang zaman dulu begitu. Makanya Mbak Yoni bilang betis-betis itu tadi. kembali ke betis. Jadi sabunnya itu pakai jeruk ya Mas ya. Jeruk purut nih untuk nyambel. Disambel. Pedes pakai jeruk. Nasi anget. Apa wong wedok ini? Iya wis. Jeruk purut terus sabunnya pakai klerak, Mbak. Oh, sabunnya klerak. Klerak itu yang biasanya kalau di toko batik dia dijual untuk mencuci batik. Klerak bunder-bunder coklat gitu. Oke, nanti akhirnya akan Oke, selanjutnya, foto selanjutnya. Nah, ini juga gitu. Ada pentas-pentas. Ini ya, jadi karena salah 2, jadi bukan 1, itu kan penarinya ada 2, jadi salah 2 orang itu memang penari yang juga ikut prosesi acara ini. Nah, dia juga menyumbang untuk kegiatan ini. Jadi ada tari topeng berdua ini. Bisa terus. Ya. Nah, ini nggak baik nih ditonton. Suruhan bubur terus suro. Terang kalau yang begini nggak sanggup ngelihat. Ini namanya bubur suro. Oh. Ya, ini jangan lama-lama Mas, nanti sebelah saya ini nanti jadi lapar. Waduh, kering tempe teri. Bisa foto selanjutnya. Ini di depan ini pondok untuk belajar ya. Ini peserta pelatihan itu yang tadi saya sebutkan Mbak. Mereka adalah wisatawan pertama yang membawa perubahan. Iya. Perubahan perilaku dari warga desa itu tadi. Jadi waktu itu mereka tuh datang ke sana, mereka lah yang memberi masukan untuk warga di desa. Dari mana? 2018. Ini macam-macam, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, banyak. Bisa selanjutnya? Nah, itu lakonnya di situ. Iya, wis ketok. Lakonnya coba tebak. Coba tebak. Lagi, Mas? Nah, itu ada saya. Coba tebak mana Mbak Yoni? Yang kecil. Main tebak-tebakan nih. Jadi saya termasuk di dalam wisatawan pertama atau kedua, ya pokoknya awal lah, yang ikut di dalam pelatihan ini dan juga tinggal di rumah orang desa dan memberikan masukan bagaimana. Mbak Yoni pernah dikasih kopi manis pol nggak?
Waduh, sering. Jadi kalau ke desa, ke rumah orang itu saya minum kopi nggak pakai gula. Dikasih manis pol. Terus teman saya teh juga dikasih manis pol. Gulone kakean. Tahu kenapa? Enggak. Nah. Oh itu ada ininya. Memang kebiasaan warga desa di sekitar Pendopo Kembang Kopi. Nah, gitu. Jadi Ya, setelah pesan-pesan begitu. Enggak ya. jadi karena gini kan orang Jawa tuh kalau lihat kita rumah nih, nggak apa-apa guiding sedikit Mbak. Ubinnya tuh pasti dingin. Boleh nggak tuh. guiding sedikit? boleh. Jadi kalau lihat rumah, ini orang Jawa ya, itu kan selalu dia punya jendela banyak tuh. Nah, terus habis gitu itu ada pintunya itu pendek. Ini kan rumah orang Jawa nih. Jadi maksudnya orang Jawa itu sifatnya terbuka, suka banget menerima tamu. Oke. Gitu. Nah, tamu siapa yang mereka sukai? Tamu yang punya unggah-ungguh atau sopan santun. Jadi kalau kita mau masuk rumahnya orang Jawa, itu pasti harus nunduk. Karena pintunya pendek. Pintunya pendek. Kecuali saya. Iya. Bablas saya agen. Bablas aja. Makanya Mbak, syukurilah ya kan. Semua itu ada hikmahnya. Oke. Ini udah berapa Kali kejedot. Oke, Jadi terusin. karena rumahnya pendek, ketika kita mau masuk itu kita harus sedikit menunduk. Artinya kita harus menghormat, punya etika. Nah, ketika sudah di dalam itu atapnya kan cukup tinggi. Jadi ya sudah sama tingginya. Artinya orang Jawa tuh bisa bilang begini. Ketika kamu datang dengan sopan santun, maka kami akan menerimamu seperti kamu anggota keluargaku. Nah, karena orang desa itu seperti itu, itulah kenapa mereka berpikir kalau ada tamu, ngasih minum itu harus dikasih gula yang banyak. Karena itu penghormatan. Gitu. Nah, di dalam pariwisata itu kan harus mengetahui tamunya tadi. Harus ada keselarasan ya, saling mengerti. Jadi tamunya harus kami waktu itu yang jadi wisatawan pertama-tama memberitahu kepada tuan rumah bahwa orang yang datang itu tidak semuanya suka dengan gula yang banyak. Jadi harus tanya dulu suka gula enggak. Nah, untuk supaya enak, nggak saling tanya, lebih baik gulanya disendirikan. Dipisah. Jadi tamu bisa ngambil sesuai dengan selera. Nah, itu berarti Mbak Yoni ngajarin orang sana kejem tuh. Sesuatu yang sudah bersatu engkau pisahkan. Mulai. Ya Allah. Oke. Nah, kemudian waktu pelatihan itu juga makanan dari warga setempat. Ya, jadi mereka gantian ya. Jadi di Pendopo ini kita ada menu makanan, ada kudapan, ada minuman, tapi itu kudapan tetangga. Bukan punya kita tuh. Tetangga yang jualan di situ. Jadi ketika ada tamu, ya mereka yang menyediakan. Jadi ini sebetulnya seperti kayak etalase, Mbak. Etalase dari desa. Abdi desa itu ada apa? Dijual semua di sini. Gitu. Reseller ya kalau istilahnya zaman sekarang. Reseller. Oke, jadi foto jajan-jajanan selanjutnya dari warga sekitar bisa titip jual di situ. Nah, ini pada saat pelatihan. Wah, saya seperti tertarik satu nih. Yang mana sih? Yang pakai kerudung. Oh, yang masa? Iya. Siapa namanya? Siapa namanya? Ade Eka bukan? Iya. Ya Allah, hai Ade Eka. Ade Eka tuh teman di mana? Teman kuliah saya. Ya ampun. Iya. Oke. Iya, dia termasuk yang wisatawan pertama-tama. Oke. Iya sih emang dia sukanya ini anaknya. Iya. Jadi belajarnya nggak di kursi, nggak di lantai supaya rotok-rotok empuk sedikit gitu. Jadi ada kasur tipis untuk telosoran. Dunia benar-benar selebar daun kelor. Iya benar ya Allah. Tahu aja. Oke. Nih Ade kalau nonton, nanti diinfo aja kalau ini sudah tayang. Nah ini yang pakai yang ini ujung ini yang sama besarnya dengan Mas Manu. Ini dari Sidoarjo juga. Kemudian yang ibu itu
dari HPI Malang, guide berbahasa Prancis. Oh, François. Oke, foto selanjutnya. Nah ini beberapa teman. Nah ini yang biru ini pengelola 3 warna, CMC 3 warna. Iya, 3 warna. Yang biru yang tangannya begini tuh, itu warga desa. Oke. Dan menjadi ibu saya, ibu kos saya karena saya tinggal di sana selama 2 malam ya Mas Manu ya. Masakannya luar biasa, enak banget. Oke, selanjutnya. Nah ini suasana kelas. Jadi bentuk kelasnya tuh begini. Yang istimewa adalah mereka itu di sini dibuat senyaman mungkin dengan pakaian yang mereka anggap nyaman juga. Jadi tidak ada formalitas di sana. Karena kalau kita bicara tentang sharing pengalaman, kemudian mengembangkan pengetahuan sumber daya manusia, itu kalau kita ada batas, biasanya ya terbatasi apa yang mau kita kembangkan. Kalau di sini ya semua begini aja. Jadi ini suasana pelatihannya seperti ini. Jadi kita pakai kondisi begini, nggak perlu pakai sekat-sekat, jadi semua langsung. Selanjutnya, produk-produk dari wine. Ya. Itu ada tulisannya wine. Gunung Kawi. Ya Allah, saya fokus di pendopo kembang kopi. Enggak usah lihat jadi sini ini, aja. Jadi ini fermentasi ya, fermentasi dari buah-buahan yang ada di sana. Namanya sabusi. Sabusi. Sari buah fermentasi. Sabusi. Sari buah fermentasi. Iya, jadi wine kan? Itu ada durian, ada apel, ada macam-macam. Temulawak juga. Oke, selanjutnya ini sama, masih sama. Ada durian, ya Allah, durian. Jahe, oke. Ini juga suasana kelas. Selanjutnya. Terus. Nah ini hasil diskusi ditempelin di atas, kemudian dipresentasikan ya Mas Manu ya. Ya, jadi nggak pakai laptop, kita pakai kertas ditulis tangan untuk ditempel. Jadi ini nanti setelah udah lengkap itu tugas-tugas, maka ini jadi rapotnya. Dilihat sendiri kan apa yang dikerjakan itu dilihat sendiri, dibaca sendiri. Oh aku tadi nulisnya begitu ya. Oh cara berpikirku begitu ya. Gitu. Jadi ada seperti riwayat perkembangan bagaimana kita memiliki pola pikir. Saya pikir riwayati Handaya nih Mas. Enggak. Tapi ini juga kayak koreksi, saling mengoreksi gitu Mas? Iya. Iya. Jadi kita kan enggak, biasanya kita itu selalu malu ketika punya kesalahan gitu kan ya. Nah kalau di sini salah bener enggak melu dan enggak bangga. Ya biasa aja. Yang penting kita punya peningkatan dari cara berpikir. Gitu. Selanjutnya. Nah ini masuk ke acara entas-entas ini Mbak. Oke, entas-entas. Aku kayak pernah dengar tapi aku lupa. Entas-entas mengentas. Di Tengger kan juga ada. Oh iya, di makanya Tengger. kan aku kayak pernah dengar. Kalau di Tengger itu mengentas leluhur keluarga yang sudah meninggal 1000 hari. Itu dientas, itu di Tengger. Nah kalau di sini itu lain lagi. Lain lagi, dan Mas Manu yang udah pernah melihat yang bisa cerita nih. Tapi intinya bahwa ini sebuah bakti dari anak cucu kepada leluhur. Jadi di kepercayaan Jawa itu ketika orang sudah meninggal, tidak semua arwah itu sadar bahwa dia sudah meninggal, sehingga tidak bisa naik ke kayangan. Nah, ketika tidak bisa itu, maka diadakan acara upacara yang namanya entas-entas. Dientas, dikasih tahu, kamu sudah bukan di sini ya alamnya. Ayo sini-sini. Sekarang waktunya pulang, kamu ke nirwana. Ini acara entas. Nah, ini diberikan atraksi ini untuk merayakan kenaikan mereka ke kayangan. Nah, karena itu sesuatu yang menyenangkan harusnya. Jadi ada tarian juga. Tariannya tarian yang energik. Iya, benar. Ini tiap tahun, setahun sekali atau? Iya, jadi intinya sama seperti tergantung dari keluarga ya Mas ya. Kayak ngaben itu loh Mbak. Kayak ngaben kan ada yang jadi by request keluarga. Bisa begitu, bisa rame-rame bersama-sama itu bisa. Ini tuh kalau diceritain bisa lebih dari 1 jam. Ya nanti kita akan bikin subbab sendiri ya untuk membahas. Oke, bisa selanjutnya Mas.
Selanjutnya, nah ini adalah ini yang berkebun tadi mungkin ya. mete tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun sendiri. Jadi ini konsepnya namanya karangkitri, Mbak. Karangkitri. Karangkitri itu menggunakan lahan di pekarangan rumah untuk ditanami sesuatu yang bisa dimakan. Orang Jawa itu memang biasanya dia nanam sesuatu yang bisa dimakan. Kayak mungkin Kayak di desa. Betul. Itu yang kayaknya sampai sekarang masih ada di beberapa rumah. Dulu hampir semua rumah begitu. Itu sebabnya orang zaman dulu nggak kaya amat sih, tapi nggak pernah kelaparan juga. Karena di lahannya ada bahan makanan ya, Mbak. Oke, selanjutnya Mas. Nah ini di rumah itu ibu kos saya makannya seperti itu. Makannya begini aja, nggak kayak di restoran ya, Mak. Tapi rasanya enak banget. Itu yang ngabisin nasi tuh. Itu yang namanya homestay. Jadi tinggal di dalam rumah bersama tuan rumah. Kan kalau ada interaksi ya Mas ya. Homestay itu kan city mewah, Mbak. City mewah, betul. Karena kalau kita nginep di hotel, sampean pernah nggak nginep di hotel yang menjamu itu langsung si ownernya? Nggak pernah dong. Ya, homestay dong. Oke. Homestay ada dong, ownernya yang punya rumah yang menjamu. Langsung. Bintang 1000 bukan bintang 5. Bintang 1000. Nggak ada tuh sambal di hotel. Nah itu dia. Oke, selanjutnya. Nah ini adalah jalanan yang menuju dari rumah penduduk menuju ke pendopo. Kembang kopi. Ini ya meskipun agak gelap tapi ganteng kok orangnya. Siapa itu? Ini namanya Fauji, Mbak. Maksudnya mau ditawarin ke? Bukan sih, bukan begitu. Terus dia maksudnya ini apa? Pemuda lokal desa yang sedang belajar guiding. Oke. Arkamso ya. Jadi dia akhirnya apa tuh Arkamso? Arek kampung sono. Ikut jadinya arek kampung Mekso nih. Berarti Mbak Akira harus segera ke sana untuk bertemu dengan pemuda ganteng tersebut. Mas Fauzi tunggu aku ya. Tunggu aku. Jadi lagi uji coba dia ketika ada tamu bener datang dia ajak keliling kampung nih. Oke. Selanjutnya ini Brambang ya. Brambang goreng. Waduh. Produksi mengkondisikan wisatawannya juga duduknya kayak begini. Jadi kita tidak nggak ngerekayasa kalau itu harus ada tempat duduk yang layak atau apa, enggak. Karena mereka juga melakukan aktivitasnya begitu. Yang perlu kita pastikan ini pokoknya bersih gitu aja. Jadi judulnya ini desa tour, jalan-jalan di desa. Eco Village. Oke, selanjutnya Mas. Selanjutnya ini di perkebunan, jadi di belakangnya pendopo. Akasia ya. Iya, ini bisa jadi spot untuk foto-foto private juga. Oke, bisa disiarkan ke teman-teman, ke Tribuners. Oke, selanjutnya, nah ini kambing apa? Kambing wedus. Kambing wedus dan juga Mas Fauzi. Dan Mas Fauzi. Langsung ingat loh. Prestasi berarti. Oke, selanjutnya ini apa nih? Ini juga di kebun. Jadi lagi mengamati tumbuhan-tumbuhan. Jadi banyak belukar-belukar tuh sebetulnya yang bisa dikonsumsi juga. Ada pakis, ada apa, kadang-kadang kita nggak tahu kalau itu ternyata bisa. Kayaknya itu ilmu yang perlu dimiliki juga sama orang-orang. Aku jadi guide udah dari tahun berapa sih, Mbak? Dari tahun 2001. Sekarang. Begitu aku pergi ke desa, goblok sendiri aku nih. Karena baru tahu ini bisa dimakan. Ini bisa dipakai ini. Gitu. Kasian deh lu. Gak apa-apa Mas, anak baru soalnya. Iya, newbie. Oke, selanjutnya Mas. Foto selanjutnya ini masih juga lihat produksi pisang untuk jadi keripik juga. Keripik pisang tuh ada pisangnya tuh di sana. Oke, selanjutnya ini bikin tahu. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini itu gunung apa? Embo.
Ya Gunung Kawi Gunung lah. Kawi ya itu ya. Iya Iya. juga ya. Kenapa jadi tebak-tebakan nih? Itu ada satu itu Yani itu. Iya itu, Itu Mbak yang Yani. pakai kaos putih itu Mbak Yani, rekan kami Ini juga kawan saya Mbak, sekarang lagi keliling Indonesia. dari Sabang sampai Merauke pakai motor dan dia naik 7 Gunung tertinggi di Indonesia. Oke, Mas Iya, semangat dia Mas. juga anggota ABGI. Mbak, ini Mbak. Mbak. Oh Yani. Mbak, ya Allah, aku pikir Mbak dan ibu-ibu. Mbak dan ibu-ibu. Kalau yang ini cuman sok kuat ya. Ya, Mas, Dan ya, dia jadi- anggota dari anggota ABGI, Asosiasi Iya. Pemandu Wisata Gunung Indonesia. banyak loh berarti yang bisa dilakukan wisatawan ketika Ke berkunjung ke, pendopo Kembang Kembang Kopi. Kopi. Iya, betul. Iya. Oke, selanjutnya ini Nah ini Taman Taman Pakis. Pakis. siapa nih? Ya juga hutan yang ada di sana. Oke, selanjutnya. Terus Nah, ini di waktu saya ke kebun-kebun. sana. Jadi kesan saya waktu itu pada waktu pulang Hah? kan malam. Hah? Jadi habis makan pagi kan langsung pelatihan. Oke. Kembali lagi ke rumah malam. Nah, itu banyak sekali kunang-kunang. Enggak cuma satu, banyak banget. Sekarang gimana tuh kunang-kunangnya? Masih ada. Masih, coba bayangkan. Udah berkembang biak ya Mas. Oh dasar orang kota. Coba bayangkan, kita mencari kunang-kunang di Surabaya nggak ada. Nggak ada. Nah Ada kan, sih. Kalau lagi udah banyak kerjaan belum makan tuh itu udah namanya kunang-kunang karena keluhan itu. Oke, jadi alangkah ini di Oh. di Ini pondok. di salah satu kafe yang juga di apa namanya Punya oleh warga desa. didampingi Didampingi. pendopo kembang kopi. Ini Hmm. namanya Alas Pakis. Oke, Oke. terus Heeh. selanjutnya Ini Ogoh-ogoh. kemarin ini Oh, ini nyepi kemarin. Nyepi. Oke. Ternyata Ogoh-ogoh. juga banyak umat Hindu yang ada di Heeh. desa tersebut. Ada yang satu dusun tuh 80% Hindu. 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 Oke, selanjutnya. Nah, ini Ini di makam di di Gunung Kawi. di Gunung Kawi. Saya belum pernah ke sana. Petilasan. Apalagi saya Mbak. Nah, oke, selanjutnya ini di Ini Keraton Gunung wisatawan Kawi. dari Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Jakarta. Oke, selanjutnya. Sulit banget ya Allah. Ini di- yes, ini di dalam- keratonnya. Di keratonnya, Di di keraton. dalamnya. Jadi di Gunung Kawi itu sebetulnya kalau secara umum banyak orang yang tahu itu di sana itu ada 2 anak buahnya Pangeran Diponegoro, yang satu orang Jawa, yang satu orang Jawa keturunan Arab, yang satunya orang Cina. Mhm. Jadi di Gunung Kawi itu ada Ada 2 2 makam. rumah adat. 2 rumah adat. Ada juga kelentengnya gitu di sana selain masjid. Oke, selanjutnya Selanjutnya. ini di Ya, ini depannya. guide ya. lokalnya. Oke. Jadi Tetap guide lokalnya ini ya memberdayakan Iya. warga Iya. sekitar. Ini untuk yang di memakai. di Gunung Kawi ya, Mas ya? ini di keratonnya, Di keratonnya keraton Gunung Kawi. Oke, Iya. selanjutnya. Nah, Ini masih di tempat yang sama. nah, ini Fauji udah ketiga kalinya kali ini. Terus itu yang Nah, belakangnya Fauzi yang lagi. baru anak muda-mudanya, Oh, oke. yang adik-adiknya lagi. Oke, bagus. Udah bisa ngajarin lagi Nah, sekarang. terus selanjutnya. Terus Oh, Habis kayaknya. Habis ya, Mas, ya? habis. Nah, jadi kalau ke Kembang Kopi tidak hanya belajar tadi yang diceritain sama Mas Manu, bisa tur desa dan bisa keluar dari desa tersebut. Ya, Mas ya. Ini Akira punya satu dua pertanyaan. Ini pertanyaan penutup ya. Karena ini mungkin akan ditanyakan oleh banyak orang. Ketika akan ke pendopo Kembang Kopi, apakah harus rombongan atau bisa perorangan? Karena kalau tadi Akira lihat di foto-foto itu Rombongan. banyak yang rombongan daripada perorangan. Nah, gimana Mas? 2 orang boleh, 1 orang juga boleh. Oke, Kan tetap tidak harus tidak hanya untuk belajar di kelas di sana, kan bisa merasakan suasana desa. Kemudian live in ya. Live in ini bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawanya apa? Urip nang jero. Oh, urip nang jero omah. Jadi hidup bersama warga. Nah, Oke. itu sebetulnya anti mainstreamnya kan di sana. kalau satu orang tetap tetap Boleh. dilayani berarti. Loh, justru boleh. itulah kan kita tahu kalau di desa itu hidup tuh murah meriah. Oke. Emang pernah lihat rujak
cingur harga 5.000. Ih pernah Di mas. mana? Di Jombang waktu itu. Itu kan juga desa. Kan di desa pastinya kan bukan di kota Jombangnya kan. Benar. Kota Jombang nggak boleh. Di desa, Oh, itu. Di desa Brudu waktu itu murah, kaget sampai ada ya rujak 5.000, Wah, ada. banyak banget lagi. Nah itu. Tuh. Ayo sekarang kita ngerujak di Pendopo Kembang Pendopo Kopi. Kembang Kopi. Ayo. Oke. Nah, Mas ini juga satu pertanyaan pamungkas yang mungkin akan ditanyakan juga oleh semua orang. Ketika akan berkunjung ke Pendopo Kembang Kopi, berapa biaya yang harus disiapkan? Kayaknya di aja ya, lihat di IG-nya aja ya. Oh, ada ya? Ada. Lengkap Langsung maksudnya di search saja. Oke. Pendopo Kembang Kopi. Oke. Semua informasi Semua mengenai informasi. apapun aktivitas yang ada di sana ada. Pokoknya Di kembang Instagram. kopinya, kembang sama kopinya jangan dipisah. Jadi kembang Jadi, kopi. Kembang Kopi. Oke. Gitu. Ya kasihan kalau dipisah mah udah Iya. bersatu ya Mas. Aku tuh kadang nggak tega Iya. gitu. Nah itu tadi Tribuners. Penjelasannya cukup apa ya, padat informasi. Sebenarnya Tapi masih banyak yang belum masih dijelasin. banyak. Nah kalau pengen tahu lebih banyak lagi kan Next lebih enak episode. datang langsung kan ke Pendopo betul, Kembang Kopi betul, gitu. betul. Jadi bisa sekaligus experience di sana tuh gimana sih yang kayak diceritain Mas Manu, suasana desa, gimana sih rasanya jalan-jalan ketika ada upacara-upacara adat Adat. gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen banget liburan anti mainstream yang nggak cuman ke taman hiburan atau ke alun-alun, kalian bisa juga berkunjung ke Pendopo Kembang Kopi. Seperti yang Mas Manu bilang tadi, untuk informasinya kalian bisa akses di Instagram Pendopo Kembang Kopi @pendopo Kembang Kembang Kopi digandeng, jangan dipisah. Nanti Mas Manu marah kalau dipisah. yang digandeng kembang kopinya aja kan Mas? Iya, Atau Kembang atau kopinya. Kalau aja. jadi bukan kembang kopi, tapi kembang Kembang kopi. Kopi. Kembang Oke. Kopi. Gitu. Nah, terima kasih Mbak Yoni, terima kasih Mas Manu sudah memberikan informasi atau apa ya istilahnya itu kayak sharing. sharing dan juga ngiming-ngiming. Nah, itu dia istilah yang benar. Ngiming-ngimingi Tribuners dan juga saya untuk segera berkunjung ke Pendopo Kembang Kopi. Kalau gitu Akira pamit, Mbak Yoni dan Ya. juga Mas Manu pamit, sampai ketemu di podcast berikutnya dengan membahas lokasi-lokasi wisata selanjutnya. Dah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.